Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Septiani, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, jurusan Syariah Ekonomi Islam, semester 2, angkatan 2024 di kampus Stein Majene. Nah, dalam video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah topik yang membahas soal pengacara dan apa saja sih tugas dan kasus yang biasa pengacara tangani di pengadilan. Nah, untuk menjadi seorang pengacara, seseorang harus mempelajari hukum negara, bagian dan negaranya. Mereka harus mempelajari kasus-kasus hukum dan keputusan-keputusan terdahulu. Dan yang paling terpenting, mereka harus bersekolah di sekolah hukum selama 3 tahun setelah lulus dari perguruan tinggi. Kemudian mereka harus lulus ujian. Jika mereka lulus ujian dan dianggap memiliki karakter yang baik, mereka akan disumpah di hadapan hakim. Selain itu, mereka bisa menjalankan profesi hukum di negara bagian tersebut. Nah, jika seorang pengacara melanggar aturan perilaku yang ditetapkan oleh lembaga legislatif di negara tersebut, maka bisa saja dicabut izin untuk praktik hukum. Nah, seperti yang kita ketahui, seorang pengacara adalah wakil hukum dari individu, kelompok, atau pemerintah dalam perselisihan atau hubungan satu sama lain. Ia dapat mewakili pemerintah dan warganya atau suatu badan usaha. Nah, beberapa pengacara hanya menangani kasus-kasus tertentu seperti hukum koperasi tentang urusan bisnis, hukum perceraian, hukum properti, hukum maritim, dan yang biasa mereka tangani yaitu hukum pidana. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh kasus yang sering kali ditangani oleh pengacara, yaitu contoh kasus perceraian. Nah, saya ambil contoh nama klien, saya berikan saja Ibu A dan suami yaitu Tuan B. Lama menikah 8 tahun dan memiliki anak 2, yang pertama berusia 6 tahun dan yang kedua berusia 3 tahun. Nah, latar belakang kasus, Ibu A mengajukan gugatan cerai terhadap suami Tuan B karena adanya perselisihan yang terus-menerus dan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu KDRT. Ibu A mengaku sudah beberapa kali mengalami kekerasan fisik dan verbal dan tidak lagi merasa aman berada di rumah tersebut. Permasalahan yang ditangani pengacara, yang pertama, pengajuan gugatan ke pengadilan agama karena mereka muslim. Yang kedua, membuktikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pengumpulan bukti visum, rekam suara, dan kesaksian tetangga. Yang ketiga, hak asuh anak, di mana Ibu A menginginkan hak asuh penuh kepada kedua anaknya. Yang keempat, nafkah dan istri, termasuk permohonan tunjangan pendidikan dan kesehatan. Dan yang kelima itu tentang harta gonogini, pembagian rumah, kendaraan yang diperoleh selama pernikahan tersebut. Nah, adapun langkah-langkah yang diambil oleh pengacara, yaitu konsultasi dan pendampingan klien sejak awal. Terus menyusun dan mendaftarkan gugatan cerai, menghadiri sidang mediasi dan pembuktian, menyampaikan bukti-bukti KDRT, dan mengajukan permohonan hak asuh dan nafkah. Dan yang terakhir tentang negosiasi harta.
Nah, dan hasil akhirnya pengadilan mengabulkan gugatan cerai, memberikan hak asuh kepada Ibu A dan memerintahkan Tuan B untuk memberikan nafkah rutin serta membagi harta bersama secara adil. Nah, dari kasus tersebut itulah adalah salah satu contoh kasus yang sering ditangani oleh seorang pengacara. Nah, selanjutnya pengacara banyak menghabiskan waktu mereka untuk memberikan nasihat kepada klien atau pelanggan mereka mengenai apa yang secara hukum yang boleh mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan. Agar apa? Dengan cara ini seseorang dapat terhindar dari masalah. Dan dengan cara ini pula, seorang pengacara seringkali membantu orang terhindar dari masalah hukum. Nah, seorang pengacara dapat dipekerjakan atau disewa karena berbagai alasan. Nah, seorang pengacara dapat membuat surat perjanjian atau kontrak antara seorang yang memiliki sesuatu yang dijual dan orang lain yang ingin membelinya. Ada banyak hukum negara bagian dan hukum federal yang mengatur tentang pengelolaan harta, yaitu tentang uang dan properti. Nah, milik seseorang yang telah meninggal dunia. Nah, seseorang yang ingin agar uang dan propertinya dikelola dengan cara tertentu akan meminta pengacara untuk membuat surat wasiat. Dan surat wasiat tersebut nantinya akan menyatakan dengan tepat siapa keluarga dari orang yang meninggal tersebut yang akan mendapatkan harta atau uang barang dari warisan dari orang yang telah meninggal tersebut. Nah, itulah tadi sedikit topik pembahasan saya tentang seorang pengacara, apa saja sih tugas, masalah yang biasa seorang pengacara itu tangani. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.